melihat pemangkasan suku bunga baik di domestik maupun di Amerika Serikat begitu. Tapi kalau menurut Anda akan ada berapa banyak lagi pemangkasan suku bunga hingga akhir 2024 dan mungkin apakah masih akan berlanjut di 2025? Kita ke Ibu Reni terlebih dulu. Oke, baik Mbak Ana. Jadi mungkin kalau bisa kita tracking dulu sebentar ya. Jadi kalau terkait dengan kebijakan suku bunga ini kan memang sudah dinanti-nanti oleh pelaku pasar gitu ya. Jadi setidaknya bagi The Fed ini sendiri ada beberapa faktor yang akhirnya membuat mereka memutuskan untuk memutuskan suku bunga. Jadi yang pertama adalah kekhawatiran kalau suku bunga tinggi 5,5% itu dipertahankan terlalu lama, ini bisa mengganggu perekonomian Amerika Serikat sendiri. Begitu juga faktor kedua, kalau kita lihat terkait dengan tingkat penganggurannya yang sudah cukup tinggi, sampai mencapai 4,3% ya, itu kurang lebih adalah level yang hampir selama 3 tahun paling tinggi di Amerika Serikat. Jadi kekhawatiran pengangguran yang nantinya akan bertambah ketika suku bunga tinggi, ini juga menjadi salah satu faktor pertimbangan bagi The Fed. Kemudian tentunya yang paling penting adalah tingkat inflasi di Amerika Serikat sendiri, di mana kalau kita lihat dari potensi penurunan secara bertahap yang juga sedang berlanjut. Untuk inflasinya sendiri saat ini untuk consumer inflation itu sudah mengarah ke 2,5%, artinya sudah mendekati target bank sentral di 2%. Jadi ini adalah beberapa faktor yang membuat The Fed cukup confidence untuk melakukan jumbo cuts ya di September kemarin di FOMC meeting September, sehingga suku bunga The Fed saat ini berada di kisaran 5%. Jadi kalau kita lihat sampai akhir tahun apakah memang akan ada potensi untuk pemangkasan lebih lanjut, kami melihat memang dari sisi potensi inflasi juga yang masih akan terkendali di level yang rendah. Kemudian kita lihat juga faktor-faktor resikonya juga masih cukup ada ya kalau kita lihat dari sisi sampai akhir tahun, sehingga nanti di potensi akhir tahun untuk Fed Fund Rate-nya sendiri sesuai dengan guidance atau dot plot yang disampaikan oleh The Fed pada FOMC meeting-nya September, sehingga kami dari Bank Mandiri juga melihat masih ada potensi untuk penurunan Fed rate ini lebih lanjut, sehingga kami melihat sampai akhir tahun akan ada peluang 50 basis point cuts lagi, karena kalau kita lihat akan ada 2 meeting lagi ya sampai akhir tahun di meeting November dan Desember. Jadi di November kami memperkirakan ada pemangkasan potensinya sebesar 25 basis point, begitu juga dengan bulan Desember sebesar 25 basis point. Menariknya adalah memang kita melihat di November ini akan ada agenda yang cukup besar ya di Amerika Serikat, yaitu pemilu Amerika Serikat, dan pemilunya ini kan sesuai jadwal itu diperkirakan akan berlangsung di tanggal 5 ya, 5 November, dan kemudian nanti sehari setelah itu akan dilakukan FOMC meeting. Jadi memang nanti presiden yang terpilih ini akan menjadi salah satu faktor penentu juga tampaknya apakah nanti akan ada perubahan kebijakan yang mungkin akan terjadi di pemerintahan Amerika Serikat. Kemudian ini juga akan menjadi mungkin salah satu faktor pertimbangan juga ya bagi The Fed untuk melihat arah suku bunga. Jadi tentunya nanti FOMC meeting di bulan November ini akan menjadi salah satu FOMC meeting yang juga dinanti-nantikan oleh pelaku pasar. Mungkin begitu Mbak Ane. Baik, itu dari The Fed. Bagaimana dengan Bank Indonesia, Bu Rani? Ibu lihat akan ada berapa kali lagi pemangkasan hingga akhir tahun? Apakah juga sama seperti The Fed akan ada 50 basis point lagi? Oke, kalau untuk BI rate sendiri kami melihatnya mungkin sedikit lebih konservatif ya, sehingga kami melihat ada potensi pemangkasan lebih lanjut, namun mungkin tidak seagresif The Fed. Jadi kalau untuk BI rate kami lihat ada ruang untuk pemangkasan lagi sebesar 25 basis point, sehingga nanti di akhir tahun kita lihat ada peluang untuk BI rate ada di level 5,75%. Sebenarnya kalau kita lihat dari faktor-faktor yang mempengaruhi potensi pemangkasan, memang saat ini sudah terlihat juga di mana arus modal asing itu juga sudah mulai masuk berlimpah ya ke pasar domestik, terutama di bulan September ini. Kemudian kita lihat juga dari sisi inflasi domestik kita yang masih terkendali di kisaran target BI ya saat ini, jadi masih ada di koridor 1,5 sampai 3,5% tahun ini. Jadi ini juga menjadi faktor pertimbangan bagi BI untuk nanti akan melakukan pemangkasan. Terlebih mungkin salah satu faktor utama juga yang dinantikan oleh pelaku pasar dan juga pertimbangan oleh BI adalah terkait tekanan eksternal begitu ya. Jadi ketika tekanan eksternal saat ini sudah cukup menurun, ini akan menjadi salah satu faktor yang nanti akan mendukung pemangkasan suku bunga lebih lanjut untuk domestik. Begitu Mbak. Baik, kita beralih ke Pak Emil. Pak Emil, kalau tadi Bu Rani sampaikan 50 basis point lagi untuk The Fed dan 25 basis point untuk Bank Indonesia. Apakah Anda sependapat?
Ya, mungkin terkait dengan Bank Indonesia nanti akan lebih ditentukan oleh arah pergerakan rupiah ya, dan juga tadi Bu Reni juga sudah sempat sampaikan bagaimana pengaruh dinamika politik baik itu di Amerika maupun di Indonesia. Mungkin yang di Amerika ini lebih abu-abu ya, karena kan siapa pemenangnya belum jelas sampai dengan November, bahkan sampai dengan hari H nanti pemilihan presiden di Amerika Serikat pun di keesokan harinya saya yakin juga The Fed belum memiliki peta bagaimana kebijakan ekonomi yang akan diambil. Mungkin berbeda dengan Indonesia, di mana kita sudah sedang menjalani masa transisi, pemerintahan baru sekarang sudah mulai kelihatannya arah kebijakannya kemana, kemudian nanti kita akan nantikan siapa saja tim-tim yang akan mengisi tim ekonomi pemerintahan baru di pelantikan pada Oktober mendatang. Sehingga menurut kami nanti BI memiliki visibilitas lebih ya terkait dengan kebijakan ke depannya, baik itu fiskal maupun kebijakan struktural ekonomi lainnya. Sehingga ini bisa jadi nanti dua arah, antara BI-nya lebih yakin bahwa inflasi akan terus turun dan kemudian stabilitas mata uang terjaga, atau sebaliknya justru melihat ada potensi bahwa ke depan inflasi cenderung naik dan stabilitas mata uang nanti kembali bergejolak. Jadi menurut kami BI berada di posisi yang 50-50. Memang lebih aman jika pada saat seperti ini BI memperlebar jarak atau interest rate spread antara BI dengan The Fed. Jadi kalau misalkan kami ekspektasikan The Fed itu masih bisa sampai dengan 50 basis lagi pemotongan di tahun ini, mungkin BI paling banyak 50, tapi kemungkinan masih di 25 basis hingga akhir tahun ini. Lagi pula kami lihat pemotongan suku bunga ini belum akan berakhir di tahun ini. Siklus ini masih akan berlanjut sampai dengan tahun depan. Jadi ini memang masalah timing saja, tergantung visibility-nya ke depan. Central Bank yang memiliki visibility lebih, itu memiliki privilege untuk bisa menurunkan suku bunganya lebih banyak. Sedangkan central bank yang visibility-nya mungkin agak terbatas karena ada event politik, salah satunya adalah di Indonesia, ini kita lihat perlu lebih berhati-hati, mungkin approach yang lebih defensif seperti memperlebar interest rate spread dapat diambil oleh BI. Baik, tadi Anda katakan masih akan berlanjut di tahun depan, Pak Emil. Artinya di mana titik equilibrium baru untuk Fed Fund Rate dan juga untuk BI Rate? Ya mungkin kalau kita bicara soal equilibrium lebih banyak dianalisis dan juga di riset ya di level the Fed ya. Karena mungkin banyak assessment terkait dengan apakah ini akan menjadi new normal atau tidak. Kalau kita lihat berdasarkan dot plot the Fed sendiri misalkan, mereka mengekspektasikan suku bunganya akan berada di level 3% ya pada akhir tahun depan. Mungkin ini juga cukup dekat dengan ekspektasi konsensus yang hari ini masih di 3,25%. Lantas fairnya di mana? Kalau kita menggunakan model tradisional yang dikenal sebagai Taylor Rule, itu kalau kita masukkan ekspektasi tingkat pengangguran dan inflasi AS di tahun depan, itu kemungkinan nanti akan lebih stabil di level 3% ya untuk tingkat Fed Fund Rate-nya. Artinya memang lebih tinggi dibandingkan periode sebelum siklus kenaikan yang lalu ya. Berarti new normal atau equilibrium baru ini memang akan lebih tinggi. Apa yang bisa mengubah ekspektasi ini itu kalau pertumbuhan ekonomi Amerika turun terus hingga masuk zona resesi. Jika nanti yang terjadi adalah resesi, maka bukan tidak mungkin kita akan melihat lagi yang namanya zero lower bound atau suku bunga The Fed itu sedikit di atas 0%. Tapi itu menurut kami belum menjadi base case ya, karena resesi saat ini nampaknya probability-nya justru semakin mengecil.